غفر له ولوالديه ولمشايخه ونفعنا بتلاوته وتدبره وتفهمه آمين. العورات أربع: عورة الرجل مطلقا والأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة، وعورة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين، وعورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع البدن، وعند محارمها والنساء ما بين السرة والركبة. Al-auratu arba'un, bermula segala aurat itu ada 4 macam. Yang pertama, auratul rajuli mutlaqan wal amati fis salati. Yang pertama, bermula aurat laki-laki di dalam sembahyang atau di luar sembahyang, dan aurat budak perempuan pada sembahyang ma baina surrati war rukbati, adalah barang yang antara pusar dan lutut. Pusat di sini pusat, bukan pusar itu. Ini yang pertama. Wa auratul hurrati fi sholati, dan bermula aurat perempuan yang merdeka pada sembahyang itu jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffaini, yaitu sekalian badannya barang yang lain daripada muka dan 2 pergelangan tangan atau telapak tangan. Dan yang ketiga, wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badani, dan bermula aurat perempuan yang merdeka dan budak perempuan pada sekalian orang yang ajanib, ya, orang lain. Ajanib itu orang yang tidak memiliki darah. Di sini apa tulisannya? Indal ajanib itu orang lain yang boleh dinikahkan, yaitu jami'ul badani, yaitu seluruh badannya. Wa inda maharimiha, dan pada mahramnya, wan nisa'i, dan juga di antara sesama wanita, ma baina surrati war rukbati, yaitu barang yang antara pusat dan lutut. Ini macam-macam aurat. Di sini aurat dibagi menjadi 4. Apa aja? Yaitu yang pertama, aurat laki-laki dan juga budak perempuan di dalam sholat. Kalau aurat laki-laki dan budak perempuan di dalam sholat, ma baina surrati war rukbati, yaitu barang yang antara pusar dan juga lutut. Kalau laki-laki sholat, di dalam sholat ataupun di luar sholat, auratnya itu mi baina surrah war rukbah, antara pusar dengan lutut. Nah, yang kita jarang tahu adalah budak perempuan. Jadi asal kita ketahui, budak perempuan itu
dia kalau sholat auratnya sama seperti lelaki. Mana? Ma baina surra wa rukbah. Itu apa yang antara pusar dan lutut. Ini kalau budak perempuan. Cuman zaman sekarang budak perempuan udah nggak ada. Kalau pembantu itu bukan budak. Pembantu itu apa? Orang yang bekerja dan menjual jasa, bukan budak. Kalau budak itu dia tuannya adalah pemiliknya. Dia kerja kalau kayak digaji. Kemudian yang lebih hebatnya lagi atau lebih dahsyatnya lagi dalam masa perbudakan itu, kalau budak perempuan, tuannya itu boleh menjimai daripada budak perempuannya. Nah makanya dihapuskan yang namanya perbudakan itu. Kenapa? Dalam rangka mengangkat daripada derajat seorang manusia. Jadi budak itu bukan cuma perempuan aja, laki-laki ada. Yang laki-laki pun sama halnya seperti yang perempuan, bisa melakukan hubungan badan dengan pemiliknya. Nah itu. Jadi aurat seorang laki-laki ketika sholat dan budak perempuan itu sama, yaitu menutupi apa yang ada di antara pusar sampai lutut. Nah, kemudian yang macam yang kedua, wa auratul hurrati, dan bermula aurat perempuan yang merdeka di dalam sholat, jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kafaini. Nah, yang kedua, aurat perempuan yang merdeka dalam sholat adalah seluruh badannya kecuali mukanya dan juga telapak tangannya. Jadi kalau perempuan sholat, semua badannya harus tertutup, yang terlihat apa? Wajah dan telapak tangan. Kalau pergelangan tangan berarti ininya boleh kelihatan, tapi yang benar telapak tangan. Nah, yang harus diperhatikan daripada aurat perempuan adalah mana batas wajahnya. Ini sering saya sampaikan, yang sebelumnya sudah disampaikan pula. Batas wajah itu dari mulai tumbuh rambut sampai tulang dagu. Jadi di bawah tulang dagu itu bukan termasuk muka. Jadi seorang perempuan kalau sholat dia pakai mukenanya jangan di bawah leher atau di bawah dagu, tapi di batas dagunya sini. Kalau misalkan ada yang pakai mukenanya di bawah dagu, maka kelihatan lehernya ini terbuka auratnya. Berarti belum menutup aurat di dalam sholat. Maka yang datang ke masjid, ibu-ibu yang datang ke masjid ini nambah lagi pekerjaan wajibnya, karena tahu ya sebuah ilmu itu harus diamalkan. Kalau yang nggak tahu, Ustadz saya nggak tahu sebelumnya bahwasanya muka itu sampai sini. Nah itu yang sudah ma'fu anhu. Tapi kalau yang sudah tahu maka harus dikerjakan. Nah, jadi muka itu diantara tumbuh rambut sampai tulang yang ada di dagu kita. Di bawah tulang dagu, maka itu adalah aurat yang wajib ditutupi oleh seorang perempuan yang hendak mendirikan sholat. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wa auratul harrati wal amati 'indal ajanibi jami'u al-badani. Dan aurat perempuan yang merdeka dan budak perempuan pada sekalian orang yang ajanib, orang yang orang lain yang tidak memiliki hubungan darah, adalah seluruh badannya. Nah ini kalau madhab Imam Syafi'i atau madhab Imam Malik, kalau perempuan itu harus pakai cadar. Cadar itu nutupin muka.
Bahkan di Arab itu ada yang cadarnya sampai matanya nggak kelihatan, jadi itu nggak kelihatan semua badannya. Nah itu gimana? Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i yang namanya pakai cadar itu tidak wajib. Niqab namanya dalam bahasa Arab, niqab itu tidak wajib tapi sunnah. Karena ibu-ibu atau perempuan ini bukan istrinya Nabi. Tapi kalau istrinya Nabi wajib semuanya ketutup. Makanya kalau habaib punya istri biasanya pakai cadar semua. Kenapa? Mereka mengikuti sunnah daripada kakeknya dan datuknya itu Sayyidina Muhammad. Itu aurat seorang perempuan yang merdeka dan juga budak perempuan. Jami'ul badan, auratnya itu semua badannya. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i sama seperti sholat. Jadi kalau mau bermuamalah, bertemu, berpapas muka atau bertatap muka dengan laki-laki yang bukan mahram, yaitu orang lain, itu harus menutup auratnya. Itu sama seperti sholat. Apa yang nggak boleh kelihatan? Telapak tangan sama muka. Yang banyak dilewati oleh perempuan zaman sekarang adalah kakinya. Tahu kaki? Perempuan kadang-kadang pakai celananya panjang, tapi nggak pakai kaos kaki. Dari mulai betisnya kelihatan sampai bawahnya itu aurat, harus ditutupin sebenarnya. Jadi perempuan tuh kalau mau kemana-mana pakai kaos kaki sebenarnya harus menutup aurat. Jangan sampai kakinya kelihatan. Ini memang perkara-perkara yang kecil tapi banyak dilewati oleh perempuan-perempuan zaman sekarang. Ustaz, saya sudah pakai jilbab, udah nutupin auratnya, cuman pakaiannya ketat. Nah ini namanya seperti orang yang telanjang kalau kata Nabi. Perempuan yang pakai pakaian ketat menunjukkan bentuk tubuhnya, maka dia seperti orang yang telanjang. Pakai baju cuma kayak telanjang. Kenapa? Karena bentuk badannya masih terlihat. Nah ini. Kemudian yang keempat, aurat seorang perempuan yang merdeka, ya, baina inda maharimiha, ya, terhadap mahramnya. Mahram itu siapa? Mahram itu yang boleh, yang tidak boleh dinikahkan. Yang tidak boleh dinikahkan. Misalkan ada perempuan punya adik kandung atau perempuan punya kakak kandung. Nah ini terhadap sesama mahramnya. Wanita dan juga sesama perempuan, mereka juga memiliki aurat. Jangan dikira sesama perempuan boleh telanjang di depan, ini buka baju di depan sesama perempuan nggak kelihatan. Nah ini juga ada auratnya. Dan aurat seorang perempuan terhadap mahram dan juga terhadap sekalian perempuan ma baina surrati wa rukbati, yaitu jaraknya atau batasannya antara pusar dan juga lutut. Jadi kalau perempuan punya kakak, punya adik kandung laki-laki, kalau di rumah jangan pakai celana dalam doang atau celana pendek yang di atas paha atau di atas dengkul. Kalau perempuan sekarang jangankan di depan mahramnya, di depan orang lain dia pakai celana di atas dengkul sampai paha doang. Nah, ini zaman, ini harus kita benahi. Padahal sesama perempuan saja atau dia dengan mahramnya itu harus menutupi ma baina surrati war rukbati, apa yang ada antara pusar dan lutut. Kalau perempuan gimana atasnya? Atasnya juga kalau bisa ditutupin, jangan mentang-mentang ma baina surrati war rukbati pakai celana doang, nggak pakai baju. Karena perempuan itu di atasnya ada sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Nah ini yang harus diperhatikan.
Ini yang jarang diperhatikan di dalam berkeluarga. Artinya banyak keluarga yang laki-laki, kakaknya laki-laki, adiknya perempuan, nggak tahu aurat, padahal auratnya itu adalah menutupi ma baina surrati wal rukbati. Ini antara laki-laki dan perempuan yang kandung pun ada auratnya. Ini adalah 4 macam aurat yang harus kita pahami. Yang pertama, aurat laki-laki dan perempuan yang hamba sahaya atau perempuan yang budak ketika sholat, yaitu ma baina surrati wal rukbah. Kemudian yang kedua, aurat seorang perempuan yang merdeka di dalam sholat adalah seluruh tubuh atau seluruh badan kecuali muka dan juga telapak tangan. Kemudian yang ketiga, aurat seorang perempuan yang merdeka dan juga perempuan yang budak hamba sahaya kepada seorang yang bukan mahram itu seluruh badannya. Kalau kita katakan seluruh badannya, ini terlalu keras atau terlalu berat. Kenapa? Karena harus pakai niqab kalau seperti itu. Maka saya memberikan keringanan. Kalau ngikutin yang di kitab terlalu berat. Maka keringanannya adalah ketika seorang perempuan bermuamalah, bertatap muka dengan orang yang bukan mahram, maka yang harus ditutup adalah seluruh badan kecuali muka dan juga telapak tangan. Nah, kalau sesama perempuan dan juga perempuan kepada mahramnya, yaitu adik laki-laki yang kandung atau kakak laki-laki yang kandung atau orang tua kandung, yaitu auratnya antara pusar dan juga lutut. Yang paling banyak disebutkan aurat adalah perempuan. Kenapa? Karena banyak perempuan yang masih lupa akan aurat kepada sesama saudara ataupun kepada orang-orang yang ada di rumah. Jadi jangan mentang-mentang di rumah cuma ada saudaranya doang perempuan, panjang badan, haram hukumnya. Maka dia harus menutup auratnya minimal baina surrati wal rukbati, yaitu apa yang ada di antara pusar dan juga sampai lutut, itu aurat seorang perempuan meskipun di dalam rumah. Nah, ini adalah penjelasan tentang aurat. Karena aurat ini amat sangat penting dalam sholat, makanya jangan sampai aurat perempuan ini terbuka di dalam sholat. Yang paling penting adalah perempuan jangan sampai mukanya atau di luar mukanya itu terlihat. Yang paling sering dan mayoritas adalah dagu, yaitu di bawah muka. Yang banyak pakai mukenanya masih di bawah dagunya. Kalau mukenanya masih di bawah dagu, jahit kecilin sampai ngempas di dagunya. Ustaz, nanti kenaik-naik gimana? Nah, bisa-bisa kita lah diapain, di press. Kalau perempuan kan paling bisa. Kenapa kok susah banget? Ya emang seperti itu aturannya. Ini bukan kesulitan sebenarnya, justru cara agar sholat kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa